Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, aduh vibes-nya ini jadi semangat nih yang hadir, mas-mas yang ganteng-ganteng, mbak-mbak yang cantik-cantik juga nih. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat, kuat, semangat begitu nggih? Ya, begitu juga dengan pemirsa dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat dan juga semangat, kuat bersahaja begitu ya. Karena yang di sini hadir semuanya generasi muda gitu ya. Dan juga saya juga masih muda. Dan senang sekali pada kesempatan hari ini saya Nurma Sinta kembali berusaha menyapa Anda tentunya di kajian yang menarik, kajian yang selalu menjadi inspirasi dan insya Allah juga selalu menjadi pererat tali ukhuwah Islamiyah di antara kita semua. Dimana lagi kalau bukan di Tablik Islami? Membumikan Al-Quran, bersatukan umat. Masya Allah. Nah ini sebelumnya nanti kita masuk ke tema kita pada kesempatan hari ini, kita akan ngaji bareng, kita harus kenalan dulu nih biar lebih afdol begitu ya. Kita kenalan dulu dari Majelis Taklim sebelah kanan saya nih, dari mas-mas ini dari Majelis Taklim mana nih mas? Majelis Taklim Al-Masyhuriyah. Berpikir ilmiah, beramal karimah, alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Nah kita beralih ke Majelis Taklim sebelah kiri saya nih, tentunya juga nggak kalah semangatnya nih. Mbak-mbak dan mas-mas ini dari Majelis Taklim mana? Kami dari Ibnu IPPNU Pondok Suman. Siapa kita? Pelajar NU. Siapa kita? Pelajar NU. Siapa kita? Pelajar NU. Pelajar NU. Belajar, berjuang, bertakwa. Masya Allah, luar biasa sekali. Nah, pemirsa dan juga Majelis Taklim yang dirahmati Allah, perubahan generasi dari masa ke masa merupakan fitrah yang tidak bisa dielakkan. Setiap generasi pastinya butuh yang namanya pemuda, karena pemuda tidak hanya menjadi pondasinya bangsa dan negara, namun juga menjadi pondasinya agama. Nah, berbicara soal generasi muda nih ya, tentunya ini merupakan tema yang menarik yang pada kesempatan hari ini akan kita ulas bersama dengan narasumber yang juga luar biasa, tentunya dengan tema menjadi milenial generasi Robani. Dan sudah hadir bersama kami di studio ada Kiai Haji Ahmad Sidki Mashuri selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul dan juga sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak Yogyakarta. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Gus? Alhamdulillah, Mbak Nurma sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat, semangat begitu nggak Gus? Betul. Karena ini yang hadir semuanya anak-anak muda, jadi kita juga ikutan ketularan vibes mudanya gitu. Meskipun saya juga masih muda. Kita berharap semua sehat, jasmani, rohani, dan ekonomi tentunya. Iya, betul. Gitu ya Gus ya, kalau Iya. misalnya nggak ada ekonomi Iya. tentu nggak sehat ya. Kadang ekonomi bikin nggak sehat. Jadi depresi juga. Betul. Oke baik, Gus, terkait dengan tema kita pada kesempatan hari ini yakni menjadi milenial generasi Robani Iya. nih. Nah, menggarisbawahi soal generasi Robani nih, Gus nih. Apa sih sebenarnya makna dari generasi Robani itu sendiri? Terima kasih sebelumnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada seluruh pemirsa TVRI Yogyakarta yang dirahmati Allah, yang ada dimanapun, serta seluruh peserta yang hadir di sini, rekan-rekan yang dari Majelis Taklim Al-Masyhuriyah maupun dari Ibnu IPPNU. Saya di sini merasa muda karena di tengah-tengah anak muda semua. Masih muda kok, Masih Gus. muda, ya sekitar 2-3 tahun di atas teman-teman inilah. Alhamdulillah sebelumnya kita selalu memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya, karunia-Nya, dan semua yang diberikan Allah. Pada kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan dalam rangka ngaji bersama di Majelis Tablik Islami di TVRI Yogyakarta. Semoga kegiatan ini selalu mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Amin, ya Rabbal serta mendatangkan kemanfaatan untuk Amin. kita semua. Salawat serta salam tidak lupa juga senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentu menjadi teladan bagi kita semua, yang menjadikan generasi Robani untuk kita semua, dan tentu kita nantikan syafaatnya besok pada yaumil akhir. Apa tadi yang ditanyakan oleh Mbak Nurma terkait apa itu generasi Robani? Sebenarnya ini sudah tercantum di dalam Al-Quran, di dalam surah Ali Imran ayat 79
sampai 80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana li basyarin an yu'tiyahallahul kitaba wal hukma wan nubuwah tsumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniyin bima kuntum ta'lamun. Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum ta'lamun al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Wala ya'murukum an tattakhidhul malaikata wan nabiyyina arbaba ayyamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Nanti artinya kalian cari sendiri, yang pasti ayat ini turun ketika segerombolan orang Yahudi Nasrani mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menanyakan serta menyangka kepada Rasulullah, apakah dakwah Rasulullah kepada orang-orang pada saat itu dimaksudkan atau dimaksudkan agar orang-orang ini menyembah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian turunlah ayat ini bahwa tidaklah pantas bagi seseorang yang sudah diberikan pemahaman, diberikan kitab, kok kemudian pengen disembah atau disejajarkan dengan orang yang memberikan pemahaman, memberikan kitab tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka muncullah istilah generasi Robbani, yang mana generasi Robbani ini mengharapkan apa yang kita lakukan, kita pelajari, kita pahami, ini sesuai dengan Rob kita. Jadi bagaimana kita mempelajari, kita memahami ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kemudian kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjadi karakter kita, karakter manusia, karakter individu kita, dan kita contohkan kepada orang lain. Ini menurut saya pemahaman sederhana terkait dengan generasi Robbani, yang mana kami berharap teman-teman semua ini, sahabat-sahabat semua ini, tumbuh jiwa Robbani di dalamnya, yang mana Robbani ini melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ketika kita dasarnya adalah takwa, takut, maka kita akan selalu menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya. Ibaratnya kalian punya orang tua, kalian sayang, kalian cinta kepada orang tua kalian, maka tentu kalian akan menjalankan segala perintah orang tua, menjauhi segala apa yang dilarang sama orang tua. Itu jika kalian cinta. Atau mungkin lebih kekinian lagi, kalian punya pacar. Tentu kalian akan menjalankan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi apa yang tidak disuka. Kamu jangan gini ya, kamu jangan gini ya, kamu jangan selingkuh dan lain sebagainya. Itu mesti akan kalian lakukan. Dan itu tulus. Iya, ya karena ini kan anak-anak muda, yang mana saat ini mereka mungkin sedang menjalaninya gitu. Iya, lagi kasmaran juga kebanyakan ya. Iya, bisa jadi seperti itu. Nah, tumbuhkan konsep seperti itu dalam diri kalian kepada Tuhan kalian. Iya, betul. Gitu. Berarti harus mentaati apa yang diperintahkan Allah dan juga menjauhi larangannya begitu. Oke, Gus, ini kan pembahasannya akan jauh lebih menarik lagi. Kita akan break dulu setelah yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Tablik Islami. Membumikan Al-Quran, mempersatukan umat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad
واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, oke baik, terima kasih Ainun sudah membacakan ayat suci Al-Quran terkait dengan surat Al-Hasyr ya Ainun ya. Nah ini juga generasi milenial juga ini Gus Ainun nih. Nah pastinya kalau generasi milenial itu tidak jauh dari media sosial begitu ya. Ainun juga nih punya media sosial juga ya pastinya ya. Lengkap. Oh, punya lengkap, Masya Allah. Oke, nah Gus terkait dengan tadi yang kita bahas yang terkait dengan generasi robani, bahwasanya kan tadi yang Gus sebut adalah selalu menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi larangan Allah. Nah, kira-kira nih apa saja nih karakter yang harus dimiliki oleh generasi milenial terkait dengan menjadi generasi robani? Ya, betul Monggo ya. silahkan. Sebelumnya saya akan sedikit mengartikan apa tadi yang dibaca oleh Mbak Ainun. Ya. Kenapa beliau membacakan surah Al-Hasyr ayat ke-18. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur ma summa qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya. Ini sederhananya ayat ini menjelaskan tentang apa yang kalian perlu persiapkan untuk masa depan kalian. Oke. Apa yang sudah kalian lakukan pada saat ini tentu akan berpengaruh terhadap masa depan kalian. Ingat bahwa kita ini hidup tentu harus memperhatikan hari esok. Hari esok ini bisa jadi waktu kita hidup, waktu kita mati, dan waktu kita kiamat nanti. Karena fase kehidupan ini sudah pasti, Ya. kita lahir, kita hidup, kita mati, dan setelah kematian kita pun masih ada fase yang akan kita jalani. Dan ini sudah diperingatkan oleh Allah dalam surat tadi yang dibacakan oleh Mbak Ainun. Dan ini kaitannya dengan generasi Robbani adalah bagaimana kalian mempersiapkan masa depan kalian, yang mana masa depan kalian ini tidak terlepas dari apa yang kalian lakukan, kalian kerjakan dan terjadi pada saat ini. Ya. Untuk itu perlu karakter yang harus kalian tanamkan di dalam diri kalian terkait dengan kehidupan kalian. Bagaimana menjadi seorang generasi Robbani yang mana ini akan menentukan nasib kalian di kemudian hari. Dan ketika kalian diberi kesempatan pada saat ini, kehidupan kalian di waktu muda kalian ini Dipergunakan dengan sebaik-baiknya harus begitu ya, dipergunakan Gus, ya? dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kemudian kalian semua bisa mengaplikasikan atau mengejawantahkan terkait dengan perintah-perintah Allah dengan ikhlas. Kalian semua harus mempunyai rasa keikhlasan di dalam mempelajari Ya, apa betul. ilmu Allah. Kemudian bagaimana kedisiplinan harus juga tumbuh di dalam diri kalian untuk mempelajari ilmu-ilmu Ya. Allah. Kemudian tidak lain ada juga bagaimana kalian hidup bermasyarakat, kalian harus bisa menumbuhkan sikap toleran yang begitu tinggi, karena kita tahu bahwa ciptaan Allah ini bermacam-macam. Ya, ciptaan Allah Allah itu sengaja macam-macam. menciptakan seluruh makhluknya dengan berbagai karakter, dengan berbagai perbedaannya. Betul. Tentu maksud dari Allah tidak lain agar kita bisa saling menghormati satu dengan lain, baik itu sama manusia, baik itu dengan alam lingkungannya, dan itu dengan makhluk yang lainnya. Tentu ini kita bisa harus saling toleran, saling menghargai satu dengan yang lainnya. Betul, terutama juga manajemen kolbu begitu ya, Betul, Gus ya. iya. Oke, Gus ini sepertinya sudah banyak yang ingin bertanya nih. Mungkin Oke. unek-unek dari anak-anak muda ini. Kalau kata orang itu generasi milenial, generasi Z itu adalah generasi strawberry Oke, begitu ya. betul. Oke, kita berikan waktu dulu nih untuk majelis taklim dari Ibnu IPPNU Gondokusuman. Siapa yang ingin bertanya? Banyak juga ya, tapi satu aja ya. Oke, maka silahkan yang ingin bertanya. Salah satu aja. Oke, passwordnya jangan lupa ya.
Nyuwun derek pirsa Gus. Nggih, monggo. Perkenalkan, nama saya Antin dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Gondokusuman. Seperti yang kita ketahui nggih, kalau kita sebagai generasi Robani seperti yang disebutkan tersebut, di era yang sekarang, yaitu bisa disebut era globalisasi atau era serba teknologi, ngoten nggih. Nah, bagaimana kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, ngoten, itu bisa dikatakan ketinggalan zaman. Tapi juga kita sebagai umat muslim juga harus mempertimbangkan, maksudnya harus mengedepankan tentang spiritual, tentang robani. Gitu. Mungkin pertanyaan saya, bagaimana kita sebagai generasi milenial robani menyeimbangkan antara teknologi dan Ilmu agama. kita, ya, agama kita. Ya. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mbak Antin. Kita tampung dulu nih Gus nih. Nggih, Kita beralih ke majelis taklim. Sebelah kanan kita nih ada majelis taklim dari Al-Masyhuriyah Krapia. Monggo silahkan, siapa yang ingin bertanya? Oke, monggo silahkan Mas. Terima kasih waktunya, izin perso Gus. Ya, silakan. Saya dari Majelis Taklim Al-Masyhuriyah, nama saya Muhammad Ilham Fahruzain. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana generasi milenial dapat menggabungkan nilai-nilai agama dengan pemahaman zaman modern ini? Gimana untuk membantu mereka memimpin dengan kebijaksanaan dalam membangun masyarakat yang robani pada kemudian hari? Baik, Begitu, terima kasih Mas Ilham. Oke, jadi pertanyaannya hampir sama ya Gus ya? Hampir sama. Iya, yang pertama tadi dari Majelis Taklim Ibnu IPPNU terkait dengan generasi robani di era sekarang atau modernisasi. Nah, bagaimana cara menseimbangkan antara mengikuti perkembangan zaman dengan ilmu agama? Nah, itu seperti apa Gus? Ya, terima kasih. Ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum ini memang harus berjalan bersinergi. Ilmu pengetahuan umum ini kan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Artinya selalu ada perubahan terkait dengan ilmu pengetahuan. Dan ini tentu tidak boleh terlepas dari ilmu agama. Karena agama merupakan dasar pokok dari kehidupan kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Bahwa setiap kita ini adalah pemimpin. Dan nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang sudah kita lakukan atas kepemimpinan kita. Ini yang perlu kita ingat. Bahwa kita ini hidup sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah panduan. Ini yang harusnya selalu kita pegang. Kita tahu bahwa zaman ini akan selalu berubah. Semakin maju, dan semakin maju. Dan tantangan dari hari ke hari semakin berat tentu. Karena saat ini ilmu pengetahuan terkadang bisa kita rasakan semakin jauh dari namanya peradaban agama. Banyak agama ditinggalkan untuk lebih mementingkan ilmu pengetahuan. Tentu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar agama selalu ada di dalam diri kita, di dalam kita menuntut ilmu pengetahuan, di dalam kita menikmati ilmu pengetahuan. Tentu kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat akan ayat apa yang tadi disebutkan atau sudah dibacakan oleh Mbak Ainun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kita harus punya perencanaan dan kita tahu bahwa diri kita ini adalah manusia yang fasenya sudah jelas. Ketika kita ingat bahwa kita ini dulu lahir sebelum bisa apa-apa, kemudian kita bisa menjadi sosok pemuda, kemudian ke depan kita akan menjadi orang tua, kemudian kita akan meninggal, kemudian dari apa yang sudah kita lakukan selama hidup ini nanti kita akan ada pertanggungjawabannya. Ini kemudian yang akan menyadarkan kita bahwa kita ini hidup ada aturan-aturan dan aturan-aturan itu sudah jelas tertulis dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dan kita harus selalu berpegang teguh pada itu. Karena bagaimanapun juga kita tidak boleh terlepas dari agama kita. Semaju apapun, secanggih apapun kemajuan zaman kita, kita harus selalu
menekankan atau menomorsatukan pendidikan agama di dalam diri kita. Ya. Maka saya mengapresiasi teman-teman anak-anak muda ini yang mana di saat mungkin yang lain sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan PUBG-nya, ini teman-teman masih mau duduk di sini bersama, mengaji, mengkaji bersama terkait dengan agama kita. Iya. Ini luar biasa dan insya Allah teman-teman semua yang ada di sini termasuk generasi Robani. Oke, amin, amin. Ya, karena kalau misalnya kita melihat juga nih Gus nih, ilmu pengetahuan itu juga hadirnya dari ilmu agama begitu ya, Betul, dari Al-Quran iya, juga. betul. Oke, ini juga akan semakin menarik, nanti kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Tablik Islami. Ya, baik pemirsa, masih bersama kami di Tablik Islami dan tentunya juga masih bersama dengan Kiai Haji Ahmad Sidki Mashuri selaku narasumber kita pada kesempatan hari ini dan juga masih dengan tema kita yakni menjadi milenial generasi Robani. Nah, Gus, tadi kita sudah membahas kalau misalnya ilmu pengetahuan itu juga hasil dari Al-Quran juga begitu ya. Nah, tadi juga masih belum dijawab terkait dengan bagaimana sih mempersiapkan generasi Robani di masyarakat masa depan. Ya. Terima kasih. Bagaimana kemudian mengintegrasikan ya ilmu agama dengan ilmu kepengetahuan sehingga menjadi karakter kita, menjadi pemimpin di masyarakat, Ya. agar generasi Robani ini atau jiwa Robani ini bisa menjadi karakter dari masing-masing orang sehingga bisa diimplementasikan di masyarakat tentunya. Ini memang saat ini tantangannya luar biasa. Di saat gempuran teknologi informasi yang begitu masif, ini bagaimanapun juga kita harus akui ini akan mereduksi semangat Ya. para pemuda kita, semangat anak-anak kita untuk belajar agama. Ya. Karena belajar agama ini kan, maaf, bisa dikatakan tidak begitu menarik. Lebih menarik mereka mempelajari apa yang ada sekarang. Ya, makanya harus perlu dimodifikasi begitu Betul, ya Gus ya. padahal ini kan perlu adanya keseimbangan, adanya modifikasi, adanya inovasi terkait dengan mengintegrasikan, menjadikan satu atau menyandingkan ilmu agama dengan ilmu pengetahuan pada saat ini, khususnya nanti di masyarakat. Tentu kalian harus memahami benar bahwa ilmu agama ini sudah jelas aturannya, tidak bisa ditawar lagi. Itu sudah pasti. Ya. Sudah paten Aturan begitu ya, sudah Gus ya? paten. Seperti tadi saya sampaikan di awal, ketika kita cinta kepada Allah dengan segala sifatnya, tentu kita akan menjalankan apa yang menjadi perintahnya. Ya. Tidak mungkin ketika kita mengatakan cinta, ketika kita menyatakan cinta tapi kita tidak melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya, itu namanya cinta bohongan. Tentu kalau cinta ini dasarnya dari hati. Seperti tadi Mbak Nurma katakan, manajemen kolbu, bagaimana kemudian kita menyiapkan hati kita, menanamkan cinta dulu kepada Allah. Ya. Tanamkan cinta kalian kepada Allah. Ketika rasa itu sudah tertanam pada diri kalian, tentu semua akan tersharing, semua akan tersaring atau istilahnya apa Mbak ya, terfilter dengan sendirinya. Gempuran apapun terkait dengan kemajuan teknologi, ketika rasa cinta kalian kepada Allah, kesadaran diri kalian sebagai manusia, manusia ciptaan Allah, itu akan menjadi sharing, menjadi filter tersendiri di dalam kalian menjalani kehidupan di masyarakat nantinya. Dan ini juga nanti bisa diimplementasikan dengan cara kalian menjadi teladan yang baik, tidak hanya untuk diri kalian, kalian tapi tadi, juga untuk masyarakat, seperti ya, tadi pemahaman generasi Robani, mempelajari, memahami, kemudian juga menjalankan dan menjadi contoh atau mengimplementasikan kepada masyarakat. Betul, Oke, karena juga nanti masyarakat. Seperti saya juga memilih jodoh juga harus yang generasi Robani ya belum Gus ya? Belum. Oh iya. Saya rasa teman-teman yang di sini mungkin juga boleh minta satu santri ya, boleh Gus. silahkan.
Oke, baik, terima kasih Gus atas Sa- waktunya, terima terima kasih kasih. atas ilmu-ilmu yang sudah disampaikan untuk kasih. kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat juga untuk kita. Dan terima kasih dari IPNU IPPNU sudah hadir dan juga dari Al-Masyhuriyah juga menemani kita pada kesempatan hari ini dan meng-highlight juga nih terkait dengan tema kita yakni menjadi milenial generasi robani, bahwasanya tadi poinnya adalah developing future Muslim leaders with akhlakul karimah. Akhirnya saya Nur Masinta pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.